Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum dari elektronik bisnis menurut pandangan Islam. Dalam perspektif Islam, elektronik bisnis itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan tujuan syariah atau kemaslahatan, yaitu dengan mencapai manfaat dan menghindari kemudaratan. Dilihat dari mekanismenya, elektronik bisnis atau jual beli online itu sama saja dengan jual beli pada umumnya, akan tetapi di sini jual beli online lebih memanfaatkan yang namanya elektronik atau bisa dikatakan jual beli modern. Nah, jual beli online bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yang pertama adalah rukun jual beli. Adapun rukun jual beli yang pertama adalah ada penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua ada barang yang dijual. Kemudian yang ketiga ada ijab kabul atau kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini penjual dan pembeli. Kemudian syarat dari jual beli adalah penjual dan pembeli telah balik dan berakal. Kemudian mengenai syarat dari barang yang dijual adalah barang yang terhindar dari barang yang haram, seperti barang yang tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam, seperti minuman keras dan benda haram lainnya. Kemudian jual beli dalam Islam juga itu sangat menghindari yang namanya penipuan. Jadi ketika jual beli online telah memenuhi syarat di atas, maka jual beli itu dapat dikatakan sah dalam Islam. Nah, di dalam jual beli online juga tidak boleh melakukan penipuan seperti penipuan gambar, atau karena kita kan beli online, jadi di situ terkadang ada gambar yang tidak sesuai. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menjual atau mendeskripsikan produk kita sesuai dengan produk kita yang sebenarnya. Kita harus menghindari yang namanya penipuan. Kemudian jual beli ini didasarkan pada Al-Quran yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 275. Di situ Allah menegaskan, Allah menghalalkan jual beli kemudian mengharamkan riba. Nah, dari situ jual beli diperbolehkan, dan dari situ juga kita bisa mengetahui jual beli online itu sah dalam pandangan Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Baik, melanjutkan materi sebelumnya mengenai hukum e-bisnis dalam Islam. Dalam transaksi online, seperti yang kita ketahui, pembeli bisa melihat barang ataupun jasa yang ditawarkan di layar monitor. Namun, objek tersebut tidak bisa langsung seketika diperoleh. Namanya pengiriman tergantung dari tempat maupun keberadaan dari customer tersebut, apakah di tengah kota, di tempat terpencil, di luar pulau, ataupun berada di negara yang berbeda. Di samping itu, pembeli juga tidak dapat langsung melihat maupun memeriksa kondisi dari barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan yang ia posting ataupun tidak, apakah ada cacatnya atau tidak. Menurut hukum Islam, keadaan demikian diperbolehkan sepanjang objek yang diperdagangkan tersebut bukan barang haram seperti minuman keras atau khamar, majalah, buku, ataupun VCD, barang tidak senonoh, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan, misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang dari negara yang bersangkutan. Misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, dan barang tersebut bebas dari unsur ribawi, gharar, dan maisir. Selain itu, pihak penjual wajib memastikan apakah barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siap dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko virtualnya atau pada laman webnya. Dalam transaksi online, tujuan yang hendak dicapai penjual adalah memperoleh sejumlah uang maupun keuntungan, sedangkan bagi pembeli tujuannya adalah untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang ditawarkan. Sehingga akibat hukumnya adalah kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk serah terima uang dengan barang maupun jasa. Jika masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut, maka ini dibenarkan syara. Namun jika masing-masing pihak atau salah satu dari pihak ada itikat yang tidak baik untuk tidak melaksanakan hak maupun kewajibannya, atau dengan kata lain adanya unsur penipuan atau tadlis dan
Tipu muslihat atau takrir inilah yang bertentangan dengan syara sehingga tidak diperbolehkan. Adapun prinsip dasar syariah dalam membangun bisnis internasional. Yang pertama, bersifat etis dan tidak merugikan pihak lain. Yang kedua, menghindari riba dan spekulasi dalam transaksi keuangan. Yang ketiga, menghindari penggunaan produk haram dalam proses produksi atau distribusi. Yang keempat, menghormati hak-hak intelektual orang lain. Yang kelima, menghormati hukum dan peraturan negara tempat bisnis beroperasi. Yang keenam, mempromosikan kesetaraan genre dan lingkungan yang sehat dalam bisnis. Yang ketujuh, memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam berbisnis. Yang ke-8, mengembangkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang terkait. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi karakteristik dan syariah. Jadi langsung saja, tujuan karakteristik ekonomi bisnis syariah. Tujuan dari bisnis syariah adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam praktik bisnis, dan kemudian ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan menghindari praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau merugikan lingkungan. Jadi dalam artiannya, karakteristik utama dari bisnis syariah adalah menghindari riba. Dalam hal ini, bisnis syariah melarang penggunaan sistem pinjaman dengan bunga yang dianggap sebagai riba dalam hukum Islam. Kemudian menghindari unsur-unsur haram, yaitu bisnis syariah melarang penggunaan unsur-unsur haram dalam praktik bisnis seperti perjudian, produk-produk yang diharamkan oleh agama, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, adil dan keseimbangan, di mana bisnis syariah menekankan pada adil dan keseimbangan dalam pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik modal dan karyawan. Dan yang terakhir yaitu mendorong kesejahteraan sosial, di mana bisnis syariah berfokus pada peringkat kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun transparansi dan akuntabilitas, yaitu bisnis syariah mengharuskan transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek kegiatan terhadap bisnis tersebut. Tujuan dari bisnis syariah. Nah, adapun tujuan utama dari bisnis syariah adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam praktik bisnis yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Nah, bisnis syariah berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari bisnis syariah meliputi yang pertama, mewujudkan kesejahteraan sosial. Bisnis syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan menghindari praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau merugikan lingkungan. Dan yang kedua yaitu menghindari riba dan unsur-unsur haram. Nah, bisnis syariah melarang penggunaan riba dan unsur-unsur haram dalam praktik bisnis. Dan yang ketiga yaitu adil dan keseimbangan. Nah, bisnis syariah menekankan pada adil dan keseimbangan dalam pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik modal dan karyawan. Dan yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bisnis syariah berusaha untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang adil dan inklusif. Dan yang kelima yaitu transparansi dan akuntabilitas. Nah, bisnis syariah mengharuskan transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek kegiatan bisnis.